Pagi harinya, warga desa Tegal Raja dikejutkan oleh kabar hilangnya 3 pemuda dan 1 orang tua dari desa. Pak Karta, Randy, Damar, dan Benny semuanya lenyap tanpa jejak. Beberapa orang berkata mereka terakhir terlihat malam itu di sekitar warung dekat pemakaman. Tapi tak ada yang berani mencari lebih jauh. Bahkan petugas ronda pun memilih piuru-piura tidak tahu. Sampai sore menjelang, seorang nenek buta bernama Mbah Darmi yang dikenal sebagai orang sakti dan pernah dianggap gila mendatangi balai desa. Tanah sudah marah, katanya pelan, sambil memegang tongkat kayu yang sudah lapuk. Kalian gali yang tak seharusnya digali. Kalian buka kafan yang tak seharusnya dibuka. Pak Lurah mengerutkan dahi. Apa maksudnya, Mbah? Mbah Darmi menunjuk ke arah Bukit Jantra. Di sana ada nyawa yang belum ikhlas dikembalikan. Kalau malam ini tak ada yang membaca doa di kuburan sunyi itu, bukan hanya mereka yang hilang, tapi seluruh kampung ini akan dibungkus kafan. Malam pun tiba. Langit tak berbintang, angin mati. Lampu-lampu rumah tak ada yang menyala, padahal tidak mati listrik. Sementara itu, di pemakaman Tegal Raja, terlihat sesosok tubuh berjalan perlahan. Tubuhnya penuh lumpur dan lecet. Langkahnya gontai. Itu Benny. Tapi bukan Benny yang sama. Wajahnya pucat seperti mayat. Di lehernya terikat sobekan kain kafan. Matanya sayu, seperti orang yang sudah melihat dunia orang mati terlalu dekat. Tangannya menggenggam sisa kendi yang pecah. Benny melangkah ke sebuah makam tua yang batu nisannya sudah hampir rata dengan tanah. Ia duduk di depannya dan mulai membaca doa. Lirih, gemetar, tapi dari mulutnya bukan doa biasa yang keluar, melainkan mantra aneh, seperti suara dari zaman sebelum manusia mengenal bahasa. Dari balik bayang-bayang pohon, Mbah Darmi muncul, berdiri diam dengan tongkatnya. Sudah terlambat, nak, katanya lirih. Benny menoleh, tapi yang ia lihat bukan lagi dunia ini. Di sekelilingnya, satu persatu makam terbuka, bukan digali, melainkan mekar sendiri, seperti bunga yang busuk dari dalam. Dari setiap lubang tanah muncul kepala, tubuh semua berselimut kafan robek. Doa tak akan menolongmu lagi, ucap Mbah Darmi, tapi bisa menyelamatkan kami yang masih hidup. Mbah Darmi mengangkat tangan, lalu menancapkan tongkat kayu itu ke tanah. Tanah gemetar hebat. Cahaya merah menyala dari akar pohon Kamboja. Dan Benny, tubuhnya kaku. Kafan yang tadi terikat di lehernya kini menjalar ke seluruh tubuh. Ia menjerit, tapi suaranya tertelan tanah. Para mayat yang bangkit mulai mengelilinginya, lalu berlutut, seolah menganggapnya raja atau tumbal utama. Dalam detik-detik terakhir kesadarannya, Benny melihat wajah Randy dan Damar di antara mereka. Tapi mereka tak marah. Mereka justru menangis, air mata darah mengalir sebelum tubuh mereka lenyap perlahan ke dalam tanah yang mulai tenang kembali. Mbah Darmi menutup mata. Satu kafan, satu jiwa. Tapi kau mencuri 3, maka kau akan tinggal di sini selamanya. 3 hari setelah malam kelam di Bukit Jantra, suasana desa Tegal Raja masih mencekam. Tidak ada ayam berkokok,
Tidak ada suara anak-anak bermain, bahkan angin seolah enggan menyentuh daun-daun. Seisi desa diliputi keheningan, seperti sedang berkabung, meski tak ada jasad yang bisa disemayamkan. Pak Lurah memerintahkan orang-orang untuk tidak keluar malam, tetapi larangan itu tak menghalangi rasa takut yang terus tumbuh. Di malam-malam tertentu, penduduk mengaku mendengar suara tanah digali dari balik jendela rumah mereka, seperti ada yang mengais bumi dari dalam. Di tempat lain, tepatnya di halaman belakang rumah Mbah Darmi, berdiri sebuah pusara baru tanpa nama, hanya batu datar dan segenggam bunga kantil kering di atasnya. Tak ada yang tahu siapa yang dikubur di situ, tapi Mbah Darmi tahu, dan ia tahu bahwa yang dikubur bukan lagi manusia biasa. Sementara itu, jauh di dalam tanah, di lorong sempit antara dunia yang hidup dan mati, Benny terbangun. Matanya terbuka perlahan, tapi yang dilihatnya bukan langit, bukan bintang, melainkan langit-langit kubur dari tanah merah. Ia tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya terbalut kain kafan yang kaku dan dingin, namun kesadarannya penuh. Di sampingnya tergeletak dua tubuh lain, Randy dan Damar. Tapi mata mereka juga terbuka. Mereka tidak membusuk, mereka terjebak bersama. Tubuh terkubur, jiwa terperangkap. Waktu tak berjalan di sana. Mereka bisa merasa lapar, haus, takut, tapi tak bisa mati. Ini bukan alam kubur, ini tempat menunggu sebelum pengampunan atau hukuman. Suara-suara itu terus berbisik di kepala mereka, bukan dari luar, tapi dari dalam kain kafan, dari benang-benangnya, dari dosa yang melekat pada tiap jahitan. Benny mencoba bersuara, tapi yang keluar hanyalah gemuruh dari perut bumi. Randy menggigil, Damar menangis, tapi tak ada air mata. Lalu, dari kegelapan lorong tanah itu, muncullah sesosok makhluk berwajah manusia, berbadan kain kafan yang menjuntai. Matanya tidak ada, tapi ia bisa melihat. Mulutnya robek dari telinga ke telinga, tapi ia tidak bicara dengan suara. Ia menunjuk mereka bertiga. Kalian belum selesai, masih ada yang belum dikembalikan. Benny, apa yang belum mereka kembalikan? Kain kafan, tubuh yang diambil paksa, atau nama-nama yang mereka robek dari dunia? Makhluk itu perlahan membuka dada kainnya, dan di dalamnya ada 3 wajah manusia lain perempuan, tua dan bayi. Wajah-wajah itu menangis diam-diam, memanggil nama yang bukan milik mereka. Selama kalian tak meminta maaf pada yang mati, kalian akan tetap di sini. Tiba-tiba, tanah di sekeliling Benny bergetar. Dinding kubur itu mulai retak. Cahaya temaram menembus dari celah. Suara gamelan terdengar samar. Lalu dari atas, tangan manusia hidup meraih ke bawah berusaha menarik Benny keluar. Apakah ini kesempatan atau jebakan? Benny menatap tangan itu, lalu pada makhluk kafan, dan suara itu berbisik, yang mengangkatmu akan menggantikanmu. Tangan yang meraih dari atas tanah makin jelas, lentik, penuh luka, namun masih hangat. Tangan manusia hidup. Benny menatapnya lama, ragu-ragu. Di dalam lorong sempit itu, suara tanah terus bergemuruh, seperti perut bumi sedang mencerna ketiga tubuh mereka. Randy di sebelahnya mulai meronta.
mencoba menyentuh cahaya yang masuk dari celah kubur. Itu jalan keluar. Benny, cepat, kita bisa selamat. Tapi suara bisikan kembali terdengar, kini lebih keras, lebih menusuk. Yang keluar harus digantikan. Kau selamat, dia terkubur. Benny menatap makhluk kafan yang berdiri di ujung lorong gelap itu. Sosoknya kini lebih tinggi, lebih gemuk, seolah menyerap penderitaan mereka. Di perutnya tergantung kain kafan dengan nama-nama yang tersulam pakai darah. Dan di sana tertulis Benny, Randy, Damar. Tangan dari permukaan meraih makin dalam. Suara orang berteriak, "Benny, bangun, bangun." Itu suara Bu Warti, ibu kandung Benny. Benny bisa mengenal suara itu. Walau samar, tapi kenapa dia, Bu? Bisiknya. Cahaya makin terang, kini dia bisa melihat wajah ibunya di atas liang yang separuh terbuka. Wajah itu berlinang air mata, memohon, "Nak, pulanglah. Kamu belum mati. Ibu tahu, kamu belum mati." Benny ingin sekali bangkit, tapi tubuhnya berat. Dosa yang menjeratnya terlalu kuat. Sementara itu, Randy sudah lebih dulu menarik tubuhnya, mencoba naik melewati Benny, meraih tangan Bu Warti, namun tiba-tiba tanah menyedot tubuh Randy ke dalam. Ceritanya menggema, dan darah muncrat dari retakan tanah. Damar menjerit. Apa ini? Kenapa? Makhluk kafan itu melangkah maju, perlahan, lalu menunjuk pada tangan Bu Warti yang kini menggigil. 1 jiwa untuk 1 jiwa. Dan tiba-tiba, tangan Benny bergerak sendiri, meraih tangan ibunya dan menariknya masuk ke liang. "Ibu!" jerit Benny saat sadar, tapi sudah terlambat. Dalam sekejap, wajah Bu Warti tertarik ke bawah. Masuk ke lorong gelap itu, suaranya menjerit, lalu hilang. Benny menjerit lebih keras, lebih pilu dari sebelumnya, tapi tubuhnya perlahan terangkat ke atas, keluar dari liang. Kain kafan di tubuhnya terurai sendiri. Nafasnya kembali, jantungnya berdetak. Cahaya matahari pagi menyambutnya. Ia tergeletak di halaman belakang rumah Mbah Darmi. Mbah Darmi berdiri sambil menabur bunga kantil di atas tanah yang baru terbuka. Ia menatap Benny dengan mata kosong. "Kau kembali," katanya datar, "tapi bukan karena doa, melainkan karena pengorbanan ibumu sendiri." Benny ingin bicara, tapi tubuhnya lemas. Dalam pikirannya, hanya ada wajah ibunya dan jeritan terakhir yang tak akan pernah hilang dari telinganya, yang mencuri kain kafan, tak pernah bisa benar-benar bersih. Dari kejauhan, terdengar lolongan anjing yang panjang. Awan mendung kembali menyelimuti langit desa, dan dari dalam tanah yang baru tertutup, samar-samar terdengar suara tangis perempuan. Sudah seminggu sejak Benny kembali dari kuburnya. Warga desa Tegal Raja bingung, tapi enggan bertanya. Orang-orang hanya berani berbisik bahwa Benny seperti bukan dirinya yang dulu. Ia jarang bicara, matanya kosong, dan lebih sering berdiri diam di halaman rumah, menatap tanah. Semenjak kejadian itu, rumah Benny tidak lagi dihuni siapa-siapa selain dirinya sendiri. Ayahnya sudah lama meninggal. Ibunya hilang tanpa jejak. Hanya Mbah Darmi yang sesekali datang membawa makanan dan melihat keadaan,
tapi tak sekalipun ia berani masuk ke dalam rumah. Sebab semua orang tahu, bau kematian masih melekat di sana. Suatu malam, saat hujan turun rintik-rintik, Benny terbangun oleh suara ketukan dari bawah lantai. Tok, tok, tok. Rumah tua itu masih berdinding kayu, dengan lantai papan jati yang sudah keropos di beberapa bagian. Suara ketukan itu datang dari ruang tamu, tepat di bawah altar kecil, tempat ibunya biasa meletakkan foto keluarga dan dupa. Benny memegang lentera minyak dan berjalan perlahan. Kakinya nyaris tak bersuara. Tok, 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 tok. Ketika dia menunduk dan mendekatkan telinga ke papan lantai. Benny langsung mundur, menjatuhkan lentera. Api menyala sebentar lalu padam, meninggalkan ruangan gelap dan bau minyak tanah. Suara itu adalah suara ibunya. Tapi bagaimana mungkin? Ia melihat sendiri ibunya tertarik ke dalam liang. Ia melihat tanah menutup wajah itu selamanya. Ia mendengar jeritan terakhir yang nyaris membuatnya gila. Lalu mengapa? Dengan tangan gemetar, Benny mengambil linggis dan mulai mencongkel papan lantai. Papan pertama terlepas, tanah basah tampak di bawahnya. Papan kedua dibuka, lalu ketiga, dan saat papan keempat terangkat, terlihat dua tangan pucat mencakar ke atas. Seperti mencari udara, Benny mundur, ingin menjerit. Tapi suara itu datang lagi. Lebih jelas, nak, dingin di sini. Buka, buka semua. Tangannya gemetar. Tapi rasa bersalah jauh lebih besar dari rasa takut. Ia menggali tanah di bawah rumahnya dengan tangan kosong. Seperti orang kerasukan, kuku-kukunya patah. Napasnya tercekat, tapi akhirnya ia menemukan wajah ibunya, pucat. Mata terbuka, tersenyum. Namun senyum itu bukan senyum ibunya. Wajah itu bergerak sendiri, naik dari tanah, walau tubuhnya belum mengikuti. Lalu kain kafan perlahan menjulur keluar dari lubang, membelit kaki Benny. Sudah kubilang, yang mencuri kafan tak akan pernah bebas. Tiba-tiba, dari balik dinding rumah, muncul bayangan lain Rendi dan Damar. Tapi wajah mereka sekarang seperti tanah liat, retak, dan menghitam. Mereka tidak datang sebagai teman. Mereka datang sebagai penagih hutang yang mati. Benny, kau masih berutang. Dan dari bawah rumah, tubuh ibunya kini sepenuhnya muncul, namun dengan kepala yang terbalik. Tertancap paku di jidat, dan wajahnya terus berbisik satu kata berulang. Kain, kain, kain. Dari luar rumah, tetangga mengaku melihat cahaya merah menyala dari celah jendela. Suara tangis dan suara tawa terdengar bersahutan. Tapi tak ada yang berani mengetuk pintu. Mereka tahu, malam itu Benny sedang disidang oleh arwah yang kain kafannya dirampas.